Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my videos. Dengan saya Adelia Kurnia Putri, NIM A2102000079. Saya dari kelas B. Saat ini saya akan menjelaskan materi dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah tentang transaksi bisnis, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Apa itu transaksi bisnis? Transaksi bisnis itu adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, di mana dinyatakan dalam satuan uang. Topik yang akan kita bahas di sini ada 3 macam jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa. Nah, apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatannya menjual atau memberikan jasa yang mana ditujukan kepada khalayak umum atau masyarakat. Ciri-ciri dari perusahaan jasa itu kegiatannya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Yang kedua, pendapatannya berasal pada hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Dan yang ketiga, tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Yang terakhir, laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Apa sih contoh atau bentuk perusahaan jasa itu? Nah, perusahaan jasa itu contohnya seperti bank, salon, dan bengkel. Mereka perusahaan tadi itu tidak menghasilkan produk berupa barang, melainkan menghasilkan jasa yang ditujukan untuk masyarakat. Kemudian ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatannya menjual atau membeli barang dan dijual kembali. Nah, apa sih ciri-ciri dari perusahaan dagang itu? Nah, yang pertama, ciri-cirinya pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan juga biaya usaha lainnya. Yang ketiga, terdapat akun persediaan barang atau barang dagangan. Yang keempat, tidak merubah barang. Yang kelima, menjual barang lebih tinggi dari harga pembeliannya. Contoh atau bentuk dari perusahaan dagang ini adalah toko. Nah, toko itu menjual beraneka macam barang dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Kemudian ada perusahaan manufaktur. Apa sih perusahaan manufaktur itu? Nah, perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang kegiatannya mengubah barang mentah menjadi produk jadi. Ciri-ciri dari perusahaan manufaktur itu, yang pertama, kegiatannya memproses barang mentah menjadi produk jadi. Yang kedua, pendapatannya berasal dari penjualan produk. Yang ketiga, terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi. Dan yang keempat, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Contoh atau bentuk dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia itu seperti perusahaan semen Holcim dan juga perusahaan garment. Kemudian, apa sih yang menjadi perbedaan dari ketiga jenis perusahaan tadi? Nah, dilihat dari komponen persediaan yang membedakan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur adalah perusahaan jasa itu tidak ada persediaan. Persediaan pada perusahaan dagang itu adalah barang dagang, sedangkan persediaan pada perusahaan manufaktur itu ada bahan baku, persediaan dalam proses produksi, persediaan bahan pembantu, dan persediaan barang jadi. Kemudian, dilihat dari komponen pembelian. Perusahaan jasa itu pembeliannya langsung dimasukkan dalam peralatan atau perlengkapan, sedangkan perusahaan dagang pembeliannya itu untuk membeli barang dagangan. Sedangkan perusahaan manufaktur pembeliannya itu untuk
mensupport proses produksi seperti bahan baku, bahan pembantu, dan yang lainnya. Kemudian dilihat dari komponen harga, perusahaan jasa itu tidak ada HPP. Sedangkan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu ada HPP. HPP itu apa sih? Nah, HPP itu adalah harga pokok penjualan. Kemudian dilihat dari komponen akuntansi biaya, perusahaan jasa itu tidak ada akuntansi biayanya. Sedangkan perusahaan dagang juga tidak ada. Yang ada akuntansi biayanya itu hanya perusahaan manufaktur untuk menghitung keseluruhan biaya yang eh, melekat pada produk yang dihasilkan. Oke guys, terima kasih. Sekian presentasi atau pemaparan penjelasan materi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.